Mudah-mudahan nggak hilang. Jadi kita akan lihat bagaimana computer personal untuk POBI atau panic disorder, ya. Jadi pas saat dari buku ini saya akui sudah lama banget, cuman hanya saja di Indonesia mungkin masih belum tersentuh, ya. Pada saat buku ini dibuat, ya diketahui lebih banyak sistem komputer personal yang dirancang untuk terapi fobia dan panic disorder daripada untuk masalah kesehatan mental lainnya. Diketahui sejak tahun 1979, ya, itu udah lama banget, 79 ya, 18 sistem komputer personal untuk fobia dan panic disorder telah dikembangkan. Antara lain di Australia ada 4, ya, di Kanada ada 1, di Spanyol ada 1, di Swedia ada 2, di Inggris ada 4, dan juga di Amerika Serikat ada 6. Jadi computer personal system di sini telah dievaluasi sedikitnya pada 12 kasus open study dan 26 RCT. Nah, kebanyakan untuk kasus-kasus seperti panik dengan agorafobia, dan beberapa untuk fobi sosial, fobi terbang, fobi laba-laba, dental injeksi, pemeriksaan, ataupun fobi campuran. Saya juga sedang membuat paten tentang fobi laba-laba, ya. Saya masih searching sudah ada belum di dunia sana, dan kelihatannya juga belum ada. Saya sedang mengembangkan draft patennya. Ya, saya ambil dari inspirasi dari buku ini juga. Sistem komputer personal untuk fobi dan panic disorder ini sangat bervariasi dalam bentuk dan lokasi aksesnya. Jadi diasumsikan pada tingkat pendidikan penggunanya. Ya. CP tersebut ya biasanya diakses pada sistem desktop atau personal computer, atau CD-ROM atau DVD, atau perangkat genggam untuk membantu penderita agar dapat melakukan sesi terapi di antara sesi face-to-face. Ya. Ini kalau kita lihat gambar-gambar ini sudah out of date semua, mungkin sudah nggak ada di pasaran, ya. Antara lain RCT tadi, yaitu Randomized Control Trials. Ini adalah suatu metode penelitian yang menggunakan sampel pasien sesungguhnya yang kemudian dibagi atas 2 grup, yaitu grup kontrol dan grup yang diberi perlakuan. Nah, grup kontrol dan yang diberi perlakuan sifatnya harus sama. Ingat ya, kalau kamu nanti melakukan penelitian atau tesis dengan metode eksperimen, jangan grup kontrol dan grup yang diberi perlakuan beda. Misalnya, kamu satu membuat kelas, yang satu menggunakan media tertentu dalam proses pembelajaran. Ya. Satu kelas lagi tidak menggunakan metode apa-apa alias konvensional misalnya. Nah, itu nggak bisa dilakukan karena jelas beda. Jelas kalau bisa diibaratkan kita naik patas AC dengan non AC pasti jelas lebih enak patas AC. Jadi yang diberi perlakuan itu ibarat patas AC, yang nggak diberi perlakuan ibarat patas non AC. Jadi harus sama ya. Kalau satu perlakuannya A, satu lagi perlakuannya apa? Sama-sama media misalnya. Kemudian penggolongan pasien masuk ke grup kontrol ataupun perlakuan dilakukan secara acak random. Bisa digunakan untuk jurnal-jurnal jenis terapi. Di Inggris ada UK Fear Factor, ya. Ini adalah sebuah program online untuk pengobatan panik dan fobia. Nah, program ini didasarkan pada pendekatan yang dikenal dengan terapi perilaku kognitif atau CBT. Ini didirikan pada tahun 2005, sudah lama sekali. Nah, mungkin kepedulian sistem informasi juga baru bangkit ketika pandemi. Orang nggak ke dokter lagi, tapi dengan menggunakan Halo Dokter. Nah, itu Halo Dokter adalah salah satu aplikasi dari sistem informasi untuk kedokteran. Salah satu, ada begitu banyak sekarang, ya. Tapi diantaranya ada Halo Dokter, ya. Kemudian juga Fear Factor di sini adalah satu-satunya program terapi yang didukung oleh Badan Pengawas Nasional di Inggris, ya, untuk terapi kecemasan. Nah, pada tahun 2010, perusahaan ini merilis seri Calmer, serangkaian produk psikopendidikan, dan meluncurkan program baru untuk terapi penderita OCD, depresi, penyalahgunaan zat, dan insomnia. Ini produk feature-nya dari RCT tadi, ya. Kemudian juga ada Fear Factor program. Ini terdiri dari 9 langkah terapi. Program ini mengajarkan untuk mengatasi pemikiran dan menantang penderita untuk menghindari perilaku yang mencirikan panik dan fobia tertentu. Jadi penderita dapat ngecek lembar kerja
untuk kegiatan, kemudian memonitor kemajuannya sendiri, dan akan menerima email dari tips dengan tips lebih lanjut di akhir setiap program. Jadi tetap dipantau, walaupun jarak jauh ya, seperti hari saat ini, semuanya serba jarak jauh. Sebagian besar sesi berlangsung sekitar 30 menit, dan disarankan untuk melakukan satu sesi dalam setiap minggunya. Itu Fear Factor program. Ini gambaran Fear Factor program yang saya search dari internet, ya, step by step-nya kelihatan. Di Australia ada Australian Panic Online. Jadi Panic Online dikembangkan dengan bantuan keuangan dari The Australian Rotary Health Research Fund. Nah, program ini dirancang untuk membantu penderita untuk dapat memahami sifat panik dan bagaimana cara mengatasinya. Termasuk di dalamnya adalah kuis interaktif dan informasi tentang cara menghentikan panik. Jadi ini terdiri atas 12 minggu program online computer based therapy untuk panic disorder dengan atau tanpa agorapobia. Ini fiturnya Panic Online step 1, step by step-nya ada. Ini sudah lama sekali ya. Kemudian di Kanada ada Canadian Panic Program. Jadi Panic Program ini adalah satu program online interaktif terapi perilaku kognitif atau CBT yang dirancang untuk membantu mengatasi kecemasan dan panik disorder. Ya, ini bagaimana personal computer works-nya, ya, step by step-nya bisa dilihat. Ya, ini program prosesnya. Ini tampilan yang saya dapat dari The Panic Center. Ya. Kemudian ada juga Computer Aided Vicarious Exposure atau CAVE. Ini suatu program game komputer yang digunakan sebagai terapi pada penderita fobia. Jadi penderita diajarkan untuk mendekati layar dengan tampilan fobianya dan berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya sampai angka yang terdapat pada layar turun. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, saya juga sudah mengembangkan untuk fobia tertentu dengan augmented reality, ya. Kemudian ada handheld capnometer to aid breathing control, ya, untuk panik agorapobia. Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur atau mengukur CO2 saat menarik napas. Biasanya ya, pernapasan pada penderita yang mengalami serangan panik ini cenderung hiperventilasi. Jadi nafasnya cepat dan mendalam untuk melawan perasaan kekurangan oksigennya. Nah, hal ini akan menurunkan kadar CO2 yang dapat menyebabkan aliran darah ke otak terhambat. Jadi diatur bagaimana cara bernafasnya. Nah, alat ini seperti ini digunakan untuk membantu penderita belajar bagaimana bernapas lebih lambat dan lebih teratur, sehingga kualitas hidup akan menjadi lebih baik lagi, serta membantu penderita mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada juga, mungkin ini agak udah lama ya, tapi sekarang masih ada juga. Biasanya kita takut ya kalau jarum suntik masuk ke gigi, ke mulut kita untuk, biasanya kalau mau cabut gigi ya, dokter gigi akan menyuntikkan cairan ke gusi kita. Nah itu kan kelihatannya serem banget ya, jarum masuk ke dalam mulut kita seperti gambar yang kita lihat di bawah ini ya. Nah nggak semua orang itu mau. Dan banyak yang fobia juga terhadap jarum suntik. Nah, CAR ini adalah suatu sistem personal komputer di Amerika Serikat yang efektif dan menghemat sekitar 60% dari waktu terapis. Jadi ternyata pada buku ini, ketika buku ini tulis, ditengarai banyak sekali pasien-pasien dokter gigi atau dokter gigi sangat kewalahan ketika harus mencabut gigi pasiennya. Karena dia harus merayu, katakanlah ya, atau menenangkan pasien yang nggak sakit di suntik mulutnya misalnya, walaupun memang beberapa orang sangat fobia terhadap jarum suntik ya. Nah, di sini pasien bersandar di kursi dental, nonton video yang dikendalikan komputer CAR. Kemudian monitor dipasang pada platform yang dapat bergerak di atas kursi dental.
Kemudian pasien menjawab pertanyaan yang muncul pada monitor menggunakan keyboard yang dapat bergerak dan diletakkan di bawah monitor dan mouse pada mousepad yang dimasukkan ke dalam lengan dental kursinya. Nah, kemudian CAR memainkan 2 menit tayangan video yang menunjukkan kebersihan gigi dan menjelaskan kepada pasien cara melakukan injeksi dental. Nah, itu sangat membantu ketika buku ini dibuat ya. Kemudian ada juga Immersive Virtual Reality atau VR, Virtual Reality System. Ya. Jadi VR ini digunakan sebagai terapi untuk mengatasi gangguan kecemasan seperti acrophobia, agorafobia, takut terbang atau gangguan makan dan sebagainya. Jadi penderita dimasukkan ke dalam dunia maya yang berhubungan dengan fobi spesifik mereka, ya misalnya pesawat, bangunan tinggi, laba-laba, PTSD dan sebagainya. Nah, bentuk virtual reality ini seperti ini. Ini gambaran virtual reality untuk panik. Ini ada di Cina, kemudian saya memperbaharunya dengan Android yang ada cukup dalam genggaman. Kemudian dimasukkan ke dalam, sekarang juga, kelihatan gambarnya sekarang? Kelihatan. Oke, kita lihat. Ini sekarang kacamata 3 dimensi cukup kecil ya, dulu masih tahun ini buku ini masih gede-gede gambar, kita lihat ini taruh di kepala, ini kabelnya pating perintil kalau orang Jawa bilang. Dihubungkan dengan perangkat komputer di sini. Kemudian si penderita dimasukkan ke yang menjadi salah satu fobianya itu. Ya, ini dia. Ya, jadi si penderita seolah-olah ada dalam gedung bertingkat yang tinggi sekali. Dia harus jalan. Kita lihat itu kabelnya pating perintil ya, karena ribet banget ya. Ketakutan. Lihat ke bawah. Ya, jadi teknologi masih agak ribet ya. ありました。びっくりしました。そこまであると思わなかったので。 Satu mencoba meringkaskan もっと怖かったかもし semuanya れない di ですね。 dalam なんか sebuah program フラフラしてる。 Android ya, yang memperlihatkan hobi yang dialami, entah itu laba-laba, ketinggian maupun yang lainnya. Kita lihat ini kakinya juga masih dideteksi dengan alat-alat lainnya. これを想像していただければいろんな使い方ができると思うんですね。例えば地震が起こった時にどう対処するんだっていうような考え方ももちろん延長線上にはありましょうし、あるいは店舗をCAD で作ってその中を歩いてみて、それが一体どれぐらいコンフォタブルに歩けるのかみたいなもののシミュレーションだったりとか。